Di antara keutamaan mengajarkan ilmu, ma akhrajahu fi sahihain, itu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, an Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humurun ni'am. Naam. Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui kamu, itu lebih baik buat kamu daripada unta merah. Apa sih unta merah? Yaitu kendaraan yang sangat mewah di zaman itu, Pak. Maka ini menunjukkan ya bahwa kalau ada orang dapat hidayah melalui tangan kita, itu pahalanya luar biasa gitu. Berarti itu menunjukkan kita harus ada semangat, ya, semangat untuk mengajak orang kepada kebaikan, semangat untuk mendakwahi orang. Jangan kita statis, udah ngaji, tapi setelah itu nggak mau semangat ngajak orang. Dakwah itu bukan hanya tugas ustadz, Pak. Memang kalau dakwah yang sifatnya ceramah dan yang lainnya itu tugas ustadz yang sudah kuat keilmuannya. Tapi tugas mengajak orang kepada kebaikan itu semua kita ya, punya tugas. Kita harus berusaha ngajak teman kita, saudara kita, ya, karib kerabat kita untuk ngaji, datang ke pengajian, kita share ya ilmu yang telah kita kaji, kita sampaikan, masya Allah. Itu masya Allah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi yu'allimu an-nasa al-khair tastaghfiru lahu kullu dabbatin hatta al-hut fil bahr. Sesungguhnya yang mengajarkan ilmu kepada manusia itu dimohonkan ampunan oleh seluruh binatang melata, sampai ikan di dalam lautan. Dan diriwayatkan juga yang sama dengan perkataan Ibnu Abbas ini ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan dihasankan oleh Syekh Albani, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil bahr wa hatta an-namlah fi juhriha. Sesungguhnya orang yang berilmu dimohonkan ampunan oleh semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, sampai-sampai ikan di lautan, sampai-sampai semut di lubangnya, ya, di sarangnya. Ya, kenapa? Karena masya Allah, Pak, keutamaan ilmu itu luar biasa sekali. Fa in qila, kalau ada yang bertanya, ma wajhu istighfaril hut lil muallim? Mengapa ikan memohonkan ampunan untuk orang yang mengajarkan ilmu? Kenapa? Kata beliau, fal jawab, anna naf'al ilmi ya'ummu kulla syai'in hatta al-hut. Bahwa manfaat ilmu itu dirasakan oleh segala sesuatu, sampai-sampai ikan di lautan pun juga merasakan manfaatnya apa? Ilmu. Fa innal ulama'a 'arrafu bil ilmi ma yahil wa yahrum. Karena para ulama dengan ilmu mereka mengajarkan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Ya. Wa awsaw bil ihsan ila kulli syai'in hatta ila al-madbuh wal hut. Dan mereka senantiasa berwasiat untuk kita berbuat ihsan kepada segala sesuatu, sampai-sampai kepada ikan, kepada binatang. Ya, sebagaimana dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Nasa'i, Imam Muslim dan yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan ihsan atas segala sesuatu. Ya. Fa alhamallahu ta'ala al-kull al-istighfar lahum jazaan li husni sani'ihim. Maka Allah mengilhamkan
kepada segala sesuatu untuk memohonkan ampunan kepada orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu. Karena manfaat ilmu itu luar biasa sekali. Ilmu itu menghasilkan kebaikan, tidak Pak? Ilmu itu menghasilkan amalan soleh, tidak? Ilmu itu mencegah manusia dari keburukan, tidak? Bayangkan, ya, segala macam kebaikan, segala macam sesuatu yang sifatnya manfaat, maka itu diperintahkan oleh ilmu. Dan semua yang sifatnya merusak, kemaksiatan, keburukan, itu dilarang oleh ilmu. Maka adakah sesuatu yang lebih bermanfaat dari ilmu? Manusia tanpa ilmu bagaikan binatang ternak, tidak? Iya. Iya. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Musa semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal 'ilm, kamathali ghaithin asaba ardan, fakanat minha ta'ifah tayyibah qabilatil ma' faanbatatil kala wal 'ushbal kathir, wa kana minha ajadib amsakatil ma' fanafa'a Allahu biha an-nas fasharibu wa saqaw wa zara'u wa asaba minha ta'ifah ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah wa nafa'a Allahu bima ba'athani bihi fa'alima wa 'allam wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi." Akhrajahu fi sahihain. Dan dari Abu Musa al-Ash'ari, di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan apa yang Allah utus aku dengannya berupa ilmu dan hidayah itu seperti air hujan yang menimpa apa? Tanah. Jadi ilmu itu seperti air hujan, sedangkan hati manusia seperti apa? Tanah. Iya. Dan ini perumpamaan yang luar biasa sekali, Pak. Karena air hujan manfaat, tidak, Pak? Bayangkan kalau misalnya tanah itu tidak terkena air hujan setahun lamanya. Kering, kerontang, mati semua yang ada di atasnya. Demikian pula hati, kalau ia tidak mendapatkan ilmu dan hidayah, Masya Allah, kering. Iya. Kemudian Rasulullah membagi keadaan tanah menjadi 3 bagian. Di antara tanah itu, nah ini keadaan hati. Ada yang tanah yang subur, menerima air dengan baik. Lalu ia menumbuhkan tanaman dan rumputan yang banyak. Ya. Nah ini perumpamaan siapa? Orang yang hatinya apa? Mudah menerima ilmu. Ya. Wa kana minha ajadib amsakatil ma fanafa'a Allahu bihan nas fasharibu wa saqaw wa zara'u. Ada lagi kata Rasulullah jenis tanah yang keras. Dia hanya bisa menampung air. Sementara dia kurang bisa mengambil apa? Manfaat. Sehingga orang-orang mengambil manfaat dari airnya tersebut. Untuk apa? Keperluan minum, pengairan, ya, dan yang lainnya. Nah ini Pak, perumpamaan orang yang dia banyak tahu ilmu, ya, banyak hafal ilmu, tapi dia kurang mengambil apa? Manfaat dari ilmu tersebut. Orang dapat ilmu banyak dari dia, tapi dia kurang bisa mengambil apa? Manfaat dari ilmunya tersebut. Kata Rasulullah, wa asaba minha ta'ifatan ukhra. Ini yang ketiga nih. Dan ada jenis tanah yang ketiga. Innama hiya qiya'an. Ia itu bagaikan tanah yang tandus dan licin. La tumsiku ma'an. Dia tidak bisa menahan air. Wala tumbitu kala'an. Tidak pula menumbuhkan tanaman. Ini seperti hati apa Pak? Yang dia tidak bisa menerima hidayah, tidak bisa menerima air, tidak pula menumbuhkan tanaman-tanaman amal. Iya. Ini musibah kalau
hati kita seperti itu. Kemudian Rasulullah bersabda, itu perumpamaan orang yang faqih dalam agama Allah. Maka dengan kefakihannya itu Allah berikan manfaat. Maka ia pun mengajarkan ilmu dan dia pun berilmu. Yang kedua, orang yang kurang faqih. Dia hanya banyak hafal tapi kurang paham. Yang ketiga, orang yang faqih enggak, paham enggak. Mengamal pun tidak, menghafal pun tidak. Ya, kira-kira kita ya jenis yang mana ya? Disuruh ngapalin susah, ngapalin ini susah gitu kan, boro-boro. Maka tentu jangan kita menjadi yang ketiga, saudara-saudaraku sekalian. Ya. Kata beliau, "Fanzur rahimakallah ila hadzal hadits ma awqa'ahu 'alal khalqi." فإن الفقهاء أولي الفهم كمثل البقاع التي قابلت الماء فأنبتت الكلى لأنهم علموا وفهموا وفرعوا وعلموا. Lihat oleh kamu ya hadis ini, kata beliau, betapa tepatnya untuk jenis-jenis manusia. Karena yang pertama ini siapa? Para fuqaha, Pak. Orang-orang yang faqih, yang diberikan oleh Allah pemahaman yang sangat kuat sekali. Ya, itu bagaikan air tanah yang subur, yang bisa menerima air dengan baik dan menumbuhkan tanaman dan rumputan yang banyak. Maka mereka berilmu, mereka pun mengajarkan ilmu, mereka pun memahami. Bahkan mereka bisa mengeluarkan dari ilmu tersebut banyak sekali ilmu-ilmu yang lain. Ini seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, yang mereka itu kefakihannya luar biasa, Pak. Imam Syafi'i pernah beliau tidak tidur semalaman hanya memikirkan satu hadis. Yaitu hadis, ya Aba Umair madza fa'alan nughair. Hai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung nughair? Kata Imam Syafi'i apa? Semalam tadi saya tidak tidur memikirkan hadis tersebut. Ya, dan aku berhasil mengeluarkan dari hadis tersebut 100 faidah. 100 faedah ilmu. Subhanallah. Ikhwata Islam azani Allah. Wa ghayatun naqilina minal muhaddithin alladhina lam yurzaqul fiqh wal fahm. Annahum kamathal al-ajadib allati hafidhatil ma' fantafa'a bima 'indahum. Wa amma alladhina sami'u wa lam yata'allamu wa lam yahfadhu fahumul awam al-jahala. Yang kedua, kata beliau, ini orang-orang yang hafalannya Masya Allah, dia banyak hafal Quran, banyak hafal hadis, banyak hafal riwayat, tapi dia kurang paham. Nah, orang-orang bisa mengambil dari dia ilmunya tersebut, sementara dia kurang bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dia sudah hafal itu. Adapun yang ketiga, ini orang yang tidak belajar, tidak paham, tidak pula berusaha untuk memahami. Maka yang seperti ini orang-orang awam yang jahil. Ya. Makanya kita jangan sampai jadi orang yang awam jahil, Pak. Dalam satu riwayat disebutkan an-nasu thalathah, kata Ali bin Abi Thalib. Manusia itu ada 3 macam nih. Macam yang pertama orang alim yang mengajarkan ilmunya. Yang macam yang kedua muta'allim yang belajar ilmu. Ya, ala sabilin najah, dia mencari keselamatan. Selain dari 2 ini, ya orang awam jahil. Kita kalau enggak jadi orang alim, setidaknya jadi muta'allim, yang terus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, laulal ulama la sara an-nas mithlal bahaim. Kalau bukan karena para ulama, manusia bagaikan binatang ternak, Pak. Karena adanya ulama lah, Pak, manusia menjadi paham tentang Quran, paham tentang hadis. Karena adanya ulama. Kalau tidak ada ulama, bayangkan bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan adanya ulama, manusia menjadi tertunjuki, manusia terbimbing. Maka kalau ulama sudah hilang, manusia bagaikan binatang ternak sudah. Makanya keberadaan ulama ini Masya Allah, Pak. Iya. Disebutkan dalam satu athar,
wafatnya satu orang ulama itu lebih berat daripada wafatnya satu manusia satu kampung. Kenapa? Satu orang ulama ini Masya Allah, dia dengan ilmunya dia mengajarkan manusia, membimbing manusia, ya, sehingga berapa banyak hati-hati yang hidup dengan adanya ulama tersebut. Berapa banyak orang-orang yang tadinya buta bisa melihat kembali, yang tadinya tuli bisa mendengar kembali. Berapa banyak orang yang tadinya menjadi mangsa-mangsa iblis diselamatkan oleh mereka, sehingga mereka hijrah dan tertunjuki. Berapa banyak, Pak? Ya. Waqala Mu'ad bin Jabal, berkata Mu'ad bin Jabal, ta'allamul ilm, tuntutlah ilmu, pelajarilah ilmu, fa inna ta'allamuhu lillahi khasyah, karena mempelajari ilmu karena Allah itu akan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Wa talabahu ibadah, dan mencari ilmu itu ibadah, bahkan ibadah yang besar, agung sekali, Pak. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan al-ilmu la ya'dilu syai'un idza sahhatin niyyah. Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun kalau niatnya benar. Ya. Wa mudarasatu tasbih. Mempelajari ilmu itu tasbih. Wal bahtha anhu jihad. Membahas ilmu itu jihad. Abu Darda berkata apa, Pak? Siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu tidak termasuk jihad, itu otaknya ada sesuatunya itu. Iya. Ya, sekarang orang mau berjihad, kalau nggak punya ilmunya jihad apaan? Jihad-jihadan. Segala sesuatu harus dengan ilmu tidak, Pak? Ya dong. Hatta masalah ilmu, masalah dunia, antum mau bikin makanan enak butuh ilmu. Antum bikin rumah yang bagus butuh ilmu. Antum mau bikin pakaian yang ya butuh ilmu tidak, Pak? Semua butuh ilmu, apalagi masalah agama, saudaraku sekalian. Maka menuntut ilmu itu termasuk jihad, saudaraku. Ya. Bahkan kata Ibnu Qayyim apa? Al-jihadu bil hujjati wal burhan muqaddamun al-jihadi bis sayfi was sinan. Berjihad dengan ilmu dan keterangan itu lebih dikedepankan daripada jihad dengan pedang dan panah. Iya. Wa ta'limahu liman la ya'lamu shadaqah, mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu sedekah. Wa badlahu li ahli qurbah, memberikan ilmu kepada keluarganya, taqarrub yang agung. Wa huwal anisu fil wahdah, ilmu adalah teman di saat kita sendirian. Wasahib fil khulwah, ia menjadi teman di saat kita tidak ada siapa-siapa. Dengan ilmu kita menjadi apa? Terhibur. Wa qala Ka'ab, ya berkata Ka'ab al-Ahbar, auhallahu ta'ala ila Musa alaihissalam, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, an ta'allam ya Musa al-khair wa 'allimhu lin-nas, wahai Musa, pelajarilah kebaikan dan ajarkan kepada manusia. Fa inni munawwirun li muallimil khair wa muta'allimihi quburahum hatta la yastauhishu bimakanatihim. Ya, karena aku akan memberikan cahaya kepada kuburan orang yang mengajarkan ilmu. Ya. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya tidak, Pak? Ketika dia mengajarkan kepada manusia cahaya, dia pun juga mengamalkannya, Allah pun berikan balasan yang serupa. Maka Allah berikan cahaya di kuburannya, insya Allah. Ya. Faslun, kemudian beliau membawakan fasal bahwa menuntut ilmu itu hukumnya fardu. Ya. Menuntut ilmu itu hukumnya apa? Fardu. Qad ruya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya apa? Fardu atas setiap muslim. Setiap muslim semuanya, muslim muslimah wajib menuntut ilmu, Pak. Ya. Nah, apalagi di zaman sekarang nih, yang namanya transportasi mudah, teknologi canggih. Nggak ada alasan lagi di zaman sekarang orang mengatakan saya nggak bisa menuntut ilmu.
Apa alasan? Gak ada alasan. Sekarang ini transportasi mudah banget. Kalau di zaman dahulu pergi naik onta, Pak. Naik kuda, naik keledai. Zaman sekarang naik kuda juga, Mitsubishi tapi. Ya. Naik Kijang, Innova. Naik, Masya Allah Pak. Bahkan antum naik singa, ya di atas itu ke atas bisa terbang. Ya, Lion. Masya Allah mudah sekali di zaman sekarang. Semua kemudahan ada. Bahkan setiap antum punya HP enggak? Itu di HP, di internet banyak sekali ilmu yang bisa digali. Ya. Maka kalau di zaman sekarang nggak ada uzur buat orang yang mengatakan saya nggak nuntut ilmu. Bagaimana jawaban kita di hadapan Allah di hari kiamat nanti ketika Allah bertanya, kenapa kamu tidak menuntut ilmu? Apa jawaban kita coba Pak? Iya. Malas bukan alasan. Harus dilawan yang namanya malas itu ya akhi. Ya, terus menuntut ilmu. Qala al-musannif rahimahullah. Ikhtalafa an-nasu fi dzalik. Para ulama berbeda pendapat tentang ilmu yang wajib. Faqala al-fuqaha huwa ilmu al-fiqh, idh bihi yu'rafu al-halal wal haram. Para ahli fikih berkata, ilmu yang wajib itu adalah ilmu fikih. Karena dengan ilmu fikih bisa diketahui mana halal, mana haram. Wa qala al-mufassiruna wal muhaddithun, para ahli tafsir, para ahli hadis berkata, wa ilmul kitabi was sunnah, idh bihi ma yatawassal ila al-ulumi kulliha. Yang dimaksud dengan ilmu yang diwajibkan adalah ilmu tentang Al-Quran dan hadis. Karena dengan mengetahui Al-Quran dan hadis, kita akan mengetahui seluruh ilmu yang ada. Ya. Kata beliau, was-sahih, yang benar, annahu ilmu muamalatil abdi li rabbih. Yang benar, yang wajib dipelajari adalah ilmu tentang bagaimana bermuamalah dengan Allah. Ilmu bagaimana bermuamalah dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal muamalatu allati kallafaha ala thalathati aqsam. Dan muamalah dengan Allah itu ada 3 macam kata beliau. Yang pertama i'tiqadun, berupa akidah, keyakinan. Ya. Yang kedua wa fi'lun, berupa perbuatan. Yang ketiga wa tarkun, berupa perkara yang harus ditinggalkan. Pak ditiup lagi. Ditutup Pak. Jadi kalau lagi huai ya, menguap gitu ya. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk apa? Menahan semampu mungkin, kalau enggak maka ditutup. Cuma kasihan aja Pak, sebabnya kalau Bapak enggak nutup itu diketawain setan. Ya mendingan mana diketawain setan merekotain monyet. Kok ketawa? Taib. Jadi kata beliau bermuamalah kepada Allah ada 3 macam. Yang pertama tadi apa? Akidah, keyakinan. Seperti meyakini ya adanya Allah, meyakini sifat-sifat Allah, meyakini nama-nama Allah, meyakini semua yang Allah kabarkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dari perkara-perkara yang gaib, tentang adanya surga, tentang adanya neraka, tentang sifat-sifat surga, tentang sifat-sifat apa? Neraka. Ya, demikian pula tentang apa yang ada dalam kubur, adabnya, kenikmatannya. Demikian pula meyakini akan kebenaran para nabi dan rasul, meyakini adanya malaikat, meyakini adanya hari kiamat, meyakini adanya qada dan qadar, yang baik maupun yang buruk. Semua ini masuk dalam masalah apa? Akidah. Ini wajib dipelajari oleh setiap muslim. Karena ilmu akidah itu yang meluruskan keimanan kita, Pak. Keimanan kita tidak akan lurus tanpa akidah yang benar. Ilmu tauhid apalagi itu yang paling mulia, yang sangat penting sekali. Tentang hak-hak Allah atas hamba-hambanya, apa yang harus dilakukan.
Ya. Wa fi'lun, dan perbuatan berupa perintah. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah yang sifatnya wajib. Salat, berarti kita wajib belajar tentang apa? Salat. Orang yang punya kekayaan, punya harta, wajib belajar tentang apa? Zakat. Ketika datang puasa Ramadan, wajib belajar tentang apa? Saum. Ketika antum punya kewajiban haji, wajib belajar tentang apa? Haji. Ketika antum mau berjual beli, wajib belajar tentang apa? Jual beli, wajib itu dipelajari. Semua itu perbuatan, harus kita pelajari. Ya, antum mau kawin, mau nikah, wajib belajar tentang fikih nikah. Ya, wajib belajar tentang fikih talak. Jangan sampai udah 10 kali talak masih aja, ya. Padahal talak hanya 3 kali. Iya Pak, ada Pak. Ada orang, Ustadz saya nggak tahu kalau ternyata talak itu cuma 3 kali. Emang kenapa? Saya udah 10 kali talak Ustadz. Ya Allah. Kenapa? Nggak nuntut ilmu masalahnya. Nggak tahu, wajib dia belajar. Ya. Watarkun. Yang ketiga apa? Yang harus ditinggalkan. Apa itu? Semua yang diharamkan. Wajib kita belajar apa sih yang diharamkan oleh Allah. Zina dan semua yang mendekatkan diri kepada zina. Riba. Yang paling besar apa? Syirik. Ya. Demikian pula mencuri dan semua kezoliman yang sifatnya itu menzolimi manusia. Maka wajib kita pelajari. Ya. Dalam setiap permasalahan kita harus tahu apa batasan-batasannya. Apa sih larangan dalam pakaian harus tahu Pak. Apa sih larangan dalam makanan harus tahu Pak. Ya. Kita butuh makan, tapi juga kita harus tahu apa sih makanan yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan. Harus kita pelajari. Kalau kita ingin jual beli, kita juga harus tahu apa jual beli yang diharamkan, yang seperti apa yang nggak boleh. Jangan sampai kita kemudian melakukan jual beli ternyata mengandung unsur riba atau mengandung unsur goror atau yang lainnya. Ya. Ikhwatal Islam azan ya Allah. Kita lanjutkan kata beliau. Fa idza balaghas sabi. Apabila anak kecil telah balik. Fa awwal wajibin alaihi ta'allumu kalimatai syahadah wa fahmu ma'naha. Kewajiban yang pertama kali yang wajib dia pelajari apa? Mempelajari 2 kalimat syahadat. Dan memahami maknanya apa? Apa sih makna asyhadu an la ilaha illallah? Apa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Wajib pelajari. Apa sih syaratnya la ilaha illallah? Apa sih pembatal-pembatal la ilaha illallah? Itu harus tahu, Pak. Banyak di antara kita pas ditanya syarat la ilallah ada berapa? Nggak tahu. Rukun la ilallah ada berapa? Nggak tahu. Bahaya ya. Itu ilmu yang sangat dasar sekali. Setiap kita harus belajar tentang masalah itu. Ya. Kata beliau, ini awal kewajiban atas anak muda yang baru balik. Yaitu belajar tentang apa? 2 kalimat syahadat. Wajib belajar tentang itu. Wa illam yahsul dzalika bin nadhar wad dalil. Ya. Dan jika ia tidak mendapatkan itu dengan melihat dan mencari dalil. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam iktafa min ajlafil Arab bit tasdiq min ghairi ta'allamu dalil. Artinya kalau dia baru bisa belajar tanpa memahami dalilnya nggak apa-apa. Yang penting dia belajar dulu deh. Nanti setelah itu baru mencari apa? Dalil. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang Arab Badui masuk Islam, mereka mencukupkan diri dengan masuk Islam tanpa harus apa? Mewajibkan harus apa? Cari dalil. Yang penting udah masuk Islam dulu, pahami dulu. Baru kemudian sambil walaupun tentunya seorang penuntut ilmu pun juga jangan hanya mencukupkan dengan taklid dan membeo tanpa tahu dalilnya. Karena disebutkan dalam hadis tentang kisah orang yang ditanya di alam kuburnya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ya kata Rasulullah SAW, adapun orang yang munafik,
Dia akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, apa pendapat kamu tentang lelaki yang diutus ini, yaitu Nabi Muhammad SAW? Apa kata dia? La adri, saya tidak tahu. Aku hanya dahulu mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu lalu aku ikut-ikutan mengikutinya, mengucapkannya. Lihat, ya, hanya ikut-ikutan, nggak tahu dalilnya apa, ya, ini tercela. Jadi setiap kita seharusnya berusaha bagaimana tahu dalil. Makanya nggak tercela kalau murid nanya ke ustadz apa sih dalilnya? Nggak tercela, Pak. Bahkan itu hak mereka untuk nanya. Dan kewajiban seorang ustadz mengajarkan, ini dalilnya loh, begini cara memahaminya. Supaya apa? Supaya si murid terlatih dia segala sesuatu dengan apa? Dalil, bukti-bukti ilmiah. Karena agama kita ilmiah tidak, Pak? Ilmiah, berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan pendapat-pendapat semata. Ya. Fa idza 'asha ila Ramadan wajaba alaihi ta'allumus shaum. Kalau mendekati bulan Ramadan, dia wajib belajar tentang fikih puasa. Fa in kana lahu malun wa hala alaihi al-haul wajaba alaihi ta'allumuz zakah. Kalau ia punya harta dan sudah sampai masuk 1 tahun, wajib dia belajar fikih zakat. Kalau datang waktu haji dan dia mampu untuk haji, maka dia wajib belajar tentang apa? Manasik haji, belajar. Ini mau umroh, gak mau belajar umroh, ngandelin ustadz aja udah. Gimana kata ustadz? Oh jangan begitu, pelajari. Kan banyak kok buku-buku tentang umroh, bimbingan-bimbingannya dan yang lainnya. Ya. Wa ammat turuk, adapun perkara yang harus ditinggalkan. Ya. Fahuwa bihasbi ma yatajaddad minal ahwal. Maka ini sesuai dengan keadaan. Idz la yajibu 'alal a'ma ta'allum ma yahrumun nadhar ilaih. Karena orang buta tidak perlu mempelajari apa saja yang haram dilihat. Orang buta tidak perlu belajar apa saja yang haram dilihat. Orang nggak lihat kok. Ya. Kalau dia nggak belajar tentang itu nggak masalah. Tapi bagi antum yang melek dan suka yang bisa melihat, wajib belajar apa yang tidak boleh dilihat. Ya. Wala 'alal abkam ta'allumu ma yajurru minal kalam. Ya. Ma yahrumu minal kalam. Orang yang bisu tidak perlu belajar apa sih ucapan yang diharamkan. Fa in kana fi baladin yata'atta fihi syurbul khamri wa labsul hariri wajaba alaihi an ya'rif tahrima dzalik. Kalau kita berada di suatu tempat yang banyak haramnya, Pak, ya banyak minum arak, di situ banyak maksiatnya, maka wajib kita belajar semuanya itu, Pak. Kita nih sekarang di negeri yang banyak sekali maksiat, Pak. Iya. Di Bandung banyak nggak maksiatnya, Pak? Banyak kan? Jangan cuma di Bandung, hampir di seluruh negeri. Maka wajib kan tuh belajar apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib. Iya. Antum misalnya mau pakai baju oke, bagus. Tapi kayak gimana sih yang diharamkan oleh Allah dari baju-baju tersebut? Kan ada fikih tentang masalah fikih baju. Iya. Antum mau kuliner, mau makan, Masya Allah. Antum wajib belajar apa saja makanan yang diharamkan, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa amma al-i'tiqadat fa yajibu ilmuha bihasbil khawatir. Fa in khatara lahu syakkun fil ma'ani allati tadullu 'alaiha kalimat asy-syahadah, wajaba 'alaihi ta'allumu ma yasilu bi ila izalati syak. Adapun yang sifatnya keyakinan, maka wajib dipelajari sesuatu yang memang dibutuhkan. Kalau memang kita masih belum paham tentang makna 2 kalimat syahadat, maka wajib belajar tentang makna 2 kalimat apa? Syahadat. Wajib belajar itu. Ya. Fabana bima dzakarna أن المراد بطلب العلم الذي هو فرض عين هو ما يتعين وجوبه على الشخص. Maka dari sini menjadi jelas. Jadi ilmu yang sifatnya fardu ain itu yang kayak gimana, Pak? Yang seseorang
mau tidak mau harus melakukannya. Itu sifatnya fardu ain. Meyakini adanya surga dan neraka wajib nggak, Pak? Setiap orang harus. Mengimani rukun iman wajib tidak, Pak? Semua orang harus. Berarti wajib belajar tidak? Wajib. Ya. Terkadang antum sebagai seorang dokter, maka antum wajib belajar tentang fikih kedokteran. Kenapa? Karena masalahnya antum profesinya sebagai apa? Dokter. Antum profesinya sebagai apa? Profesinya sebagai apa? Dagang, pebisnis, wajib belajar. Ya, tentang bagaimana sih cara berdagang. Antum profesinya sebagai apa? Direktur, sebagai manajer, wajib belajar tentang yang antum sedang geluti tersebut. Harus itu belajari. Ya. Nah, ini namanya fardu ain, Pak. Wa amma fardul kifayah fahuwa kullu ilmin la yastaghni anhu fi qiwami umurid dunya qattib idh huwa daruriyun fi hajati baqa'il abdan ala sihhah wal hisab fa innahu daruriyun fi qismatil mawarith wal mawasaya wa ghairiha. Adapun ilmu fardu kifayah, tadi kan fardu apa? Fardu ain. Ini sekarang fardu kifayah. Maka setiap ilmu ya yang meluruskan atau menyempurnakan kewajiban ilmu agama dari ilmu-ilmu dunia. Contoh kata beliau belajar kedokteran. Harus ada yang jadi dokter. Kenapa? Karena kan ibadah itu kalau sakit-sakitan nggak sempurna, Pak. Harus ada, biar kita sehat berarti harus ada orang yang belajar ilmu apa? Kedokteran. Ya. Wanita melahirkan, berarti ada orang wajib, ada wanita yang belajar apa? Kandungan. Jangan laki-laki jadi dokter kandungan. Ya, nggak boleh. Yang boleh jadi dokter kandungan hanya perempuan saja. Laki-laki kok dokter jadi dokter kandungan. Ya, ganjen. Ada lagi ibu-ibu maunya ke dokter kandungannya laki-laki lagi, dicarinya yang ganteng lagi, Pak. Wah, ini nggak boleh, haram. Maka harus ada wanita-wanita muslimah yang belajar jadi dokter apa? Kandungan, jadi bidan. Ya, karena itu dibutuhkan. Demikian pula belajar matematika. Wajib, fardu kifayah. Karena kalau kita belajar ilmu waris, mau tidak mau, belajar matematika juga, hitung-hitungan. Ya. Fahadil ulum, law khalal baladu amman yakumu biha, ya, haraja ahlul baladi. Di mana ilmu-ilmu tersebut kayak kedokteran, ilmu yang tadi, kalau nggak ada yang mempelajarinya di suatu negara, itu bisa rusak itu negara. Maka harus ada yang belajar. Harus ada yang belajar ilmu tentang bangunan. Ada belajar ilmu tentang arsitek. Ada yang wajib belajar tentang ilmu kimia. Ada yang wajib belajar tentang ilmu fisika. Untuk apa? Untuk kemaslahatan manusia. Semua untuk kemaslahatan. Ya. Tapi itu pada asalnya sifatnya mubah. Kata para ulama, ilmu dunia itu pada asalnya apa? Mubah. Kapan menjadi fardu kifayah? Kalau itu menyempurnakan perkara yang wajib, di mana yang wajib tidak sempurna kecuali dengan mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Iya. Karena ada kaidah usul fikih mengatakan apa? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengan mempelajari suatu ilmu, maka hukumnya apa? Wajib. Ya. Wa amma ta'miq fi daqa'iqil hisab wa daqa'iqit tib wa ghairi dzalik fa hadza yu'adlu fadlah. Adapun terlalu memperdalam belajar ilmu-ilmu dunia tadi, Pak, maka ini enggak wajib.
Iya. Itu hanya kelebihan saja. Bahkan bisa jadi yang seperti itu tidak baik. Iya. Dan ada juga kata beliau ilmu-ilmu yang sifatnya haram, tercela, seperti ilmu sihir, ilmu bagaimana cara mencuri yang bagus. Iya. Ilmu pelet. Nah, ini seperti ini semua haram hukumnya, Pak. Enggak boleh dipelajari sama sekali. Ilmu bagaimana cara bikin tato yang indah. Ya. Ilmu bagaimana cara merayu wanita misalnya. Ilmu bagaimana ya, itu semua tidak boleh yang sifatnya haram. Fa ammal ulumu syar'iyyah fa kulluha mahmudatun. Adapun ilmu-ilmu syariat fa kulluha mahmudah, maka itu terpuji. Ya, wa tanqasimu ila usulin wa furu'in wa muqaddimatin wa mutammimatin. Maka ilmu-ilmu syariat ini semuanya terpuji. Ya, ada ilmu yang sifatnya pokok-pokok atau dasar-dasar ilmu syariat. Ada juga cabangnya. Ya. Ada juga penyempurnanya. Maka yang seperti ini Bapak-bapak sekalian, tidak wajib atas setiap orang untuk mempelajari ilmu agama secara mendalam. Jadi, ya kata beliau, ilmu syariat itu ada pokok, cabang, ya, dan penyempurna. Apa sih yang pokok? Kata beliau, fal usul, yang pokok itu apa? Kitabullah, yaitu mempelajari kitabullah azza wa jalla. Wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ijma'ul ummah, mempelajari apa sih yang menjadi ijma' para ulama. Harus kita pelajari, jangan sampai kita menyelisih apa? Ijma', dikira itu diperselisihkan, ternyata tidak ada perselisihan. Sebab kalau kita menyelisih ijma' dosa tidak, Pak? Dosa. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang menyelisih ijma' ulama dengan api neraka. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menyelisih rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kata Imam Syafi'i apa? Maksudnya yaitu ijma' kesepakatan mereka. Maka kami akan biarkan ia leluasa di dalam apa? Ya, kemaksiatannya itu, dan kami akan bakar ia dengan api neraka, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Maka Imam Syafi'i berdalil dengan ayat tersebut, Pak, bahwa ijma' itu apa? Wajib diikuti. Dengar tidak? Hah? Masih jelas? Iya. Wa atharus sahabah. Dan yang keempat, yang merupakan pokok, yaitu athar para sahabat. Jadi beliau menyebutkan bahwa yang termasuk pokok itu 4. Al-Quran, hadis, ijma', dan athar para sahabat. Kenapa athar para sahabat? Karena mereka orang yang paling tahu tentang Al-Quran dan hadis. Karena mereka yang langsung dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka juga yang langsung dipuji oleh Rasulullah SAW. Maka athar para sahabat penting. Makanya Imam Syafi'i menyebutkan maratibud dalil, martabat-martabat dalil apa? Yang pertama Al-Quran. Yang kedua apa? Hadis. Yang ketiga apa? Ijma'. Yang keempat qiyas. Yang kelima qaulus sahabah, pendapat sahabat. Imam Syafi'i menganggap pendapat sahabat termasuk dalil. Dan ini yang dibela oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Ya, dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, bahwa pendapat sahabat itu dalil. Baik ya akhal Islam. Nah, ini yang namanya pokok kata beliau. Jadi yang namanya pokok itu ada 4. Al-Quran, hadis, ijma',
asar para sahabat menurut pendapat Ibnu Qudamah di sini. Adapun yang kedua yaitu yang disebut dengan cabang, al-furu'. Apa itu cabang? Ma fuhima min hadhil usul min ma'anin. Yaitu apa-apa yang bisa digunakan untuk memahami perkara yang usul tadi. Seperti apa? Ilmu usul fikih, kaidah fikih. Ya. Kita, Pak, tidak mungkin bisa mempelajari Al-Quran dan hadis dan bisa mengetahui hukum ini wajib, ini sunnah, kecuali dengan belajar ilmu usul fikih. Ya. Maka dengan ilmu usul fikih kita tahu redaksi ayat ini apa. Bentuknya umum apa khusus, mutlak atau muqayyad. Itu dalam ilmu usul fikih. Dalam ilmu usul fikih itu betul-betul dipelajari, Pak. Ya, berbagai macam bentuk-bentuk dalil. Dalil ini sifatnya perintah atau apa? Larangan. Kalau ini perintah, maka perintah ini ada tidak yang memalingkannya dari wajib kepada sunnah. Kalau ini perintah, makna perintah dalam dalil ini apakah sifatnya wajib atau sunnah atau mubah? Iya. Kalau ini larangan, maksudnya haram apa makruh atau apa? Ya, sesuatu yang mubah juga. Artinya kalau makruh sesuatu yang dianjurkan untuk ditinggalkan. Nah, dengan kita belajar ilmu usul fikih tahu, kita akan memahami betul. Nah, sekarang ada orang mau ngajar Al-Quran dan hadis, ilmu usul fikih nggak pernah belajar. Kef dia akan mempelajari, dia akan mengajarkan kepada manusia. Susah, ya. Maka harus ini kata beliau. Kemudian ini tadi cabang nih yang harus dipelajari ini, usul fikih itu harus pelajari itu. Ada lagi namanya muqaddimat. Muqaddimat ini berupa apa? Ilmu-ilmu alat seperti ilmu bahasa Arab. Harus belajar tuh, Pak. Siapapun antum yang ingin memperdalam Al-Quran dan hadis wajib belajar bahasa Arab. Antum kalau ngikutin mazhab Syafi'i, antum tidak bisa bahasa Arab, dosa antum. Karena Imam Syafi'i pendapatnya bahwa belajar bahasa Arab itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Iya. Maka ya akhi, kalau siapapun, apalagi kalau dia sudah memposisikan dirinya sebagai ustadz, dia sudah masuk dalam medan dakwah, maka dia wajib belajar bahasa Arab. Ada ustadz nggak bisa bahasa Arab, wah ngeri, Pak. Emang tugasnya ustadz apa sih, Pak? Tugasnya ustadz apa? Tugasnya ustadz bikin orang ketawa. Emang pelawak ustadz? Salah. Tugasnya ustadz sebagai apa sih? Tugasnya ustadz itu memahamkan manusia tentang Al-Quran dan hadis dan tentang agama din. Sementara Al-Quran bahasa Arab tidak. Hadis bahasa Arab tidak. Kitab-kitab para ulama kebanyakan bahasa Arab tidak, Pak? Bahasa Arab. Lah, dia ustadz tapi nggak bisa bahasa Arab. Makanya saya tidak setuju, Pak, orang nggak udah jadi ustadz tapi nggak bisa bahasa Arab. Ya, lebih baik dia dilarang dulu ceramah. Ente jangan ceramah dulu, dia belajar bahasa Arab dulu deh. Iya, bahaya, Pak. Nah ini belajar nahunya, sorofnya, apalagi kalau mau belajar tafsirnya, belajar balagohnya. Iya. Wal mutammimat ada lagi ilmu yang sifatnya penyempurna seperti ilmu qiraat, ilmu makharijil huruf. Dia belajar tentang perawi-perawi hadis, keadilan mereka, kefiqahan mereka dan yang lainnya. Maka bagi antum yang ingin masuk di dalam kancah ilmu hadis wajib belajar itu. Siapapun Anda yang ingin menjadi mufti atau mufti itu yang berfatwa wajib menguasai Al-Quran, hadis, apalagi bahasa Arab, usul fikih, ikhtilaf para ulama dan tata cara mentarjihnya. Makanya Imam Syafi'i memberikan syarat
tidak boleh berfatwa kecuali orang yang telah menguasai yang pertama Al-Quran dia kuasai. Yang kedua menguasai hadis seperti dia menguasai Al-Quran dan dia bisa membedakan yang sahih dan dhaifnya. Yang ketiga menguasai bahasa Arab dan seluk-beluknya. Yang keempat dia menguasai ikhtilaf para ulama dan tata cara mentarjihnya. Maka siapa yang menguasai 4 perkara silahkan berfatwa, kata beliau. Tapi siapa yang tidak menguasai 4 ini tidak boleh berfatwa. Kalau di Indonesia kan semua orang berfatwa, Pak. Hatta penuntut ilmu pemula pun berfatwa. Memang musibah di zaman sekarang itu, Pak. Iya. Banyak sekali kita dapati di Facebook, ya, di media sosial. Penuntut ilmu berkata begini, kalau menurut pendapat saya nggak begitu deh. Pendapat kamu, emang kamu siapa, ulama? Ya. Emang kamu sudah menguasai Al-Quran, hadis, bahasa Arab, sehingga kamu berkata menurut pendapat saya. Ketika kita bawakan perkataan ulama, berkata para ulama begini, menurut pendapat saya nggak begitu deh. Ini Pak, fenomena yang mengerikan. Akibat dia nggak pernah tahu tentang hakikat ilmu. Kalau dia masuk dalam lautan ilmu, dia akan melihat dirinya kecil. Cuma masalahnya dia belum pernah masuk ke dalam lautan ilmu. Baru tahu 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis, 4 hadis, 5 hadis, selesai. Seakan-akan, bagaikan Imam Bukhari. Kayak kucing tapi ngelihat dirinya singa. Wah, ini bahaya, sangat bahaya saudaraku sekalian. Iya. Maka saudara-saudaraku sekalian, ini kata beliau yang harus dipelajari. Kemudian faslun fi ilmil muamalah. Fasal tentang ilmu muamalah. Kalau di zaman sekarang ya Pak ya, muamalah itu lebih banyak berhubungan dengan apa? Jual beli, nikah. Kalau di zaman dahulu ilmu muamalah itu beda. Ya. Nah, beliau akan mendefinisikan ilmu muamalah sesuai dengan yang berkembang di zaman itu. Kata beliau apa? Fa amma ilmul muamalah. Adapun ilmu muamalah wa huwa ilmu ahwalil qalbi wa kal khaufi war raja'i war ridha was sidqi wal ikhlas wa ghairi dzalik. Maka yang dimaksud dengan ilmu muamalah kata beliau, ilmu tentang keadaan hati. Berupa rasa takut, rasa berharap, ridho, ikhlas, jujur, dan yang lainnya. Ini disebut oleh Ibnu Qudamah di zaman itu sebagai ilmu apa? Muamalah. Ya. Fahadal ilm irtafa'a bi kibarul ulama. Dengan ilmu muamalah inilah menjadi tinggi kedudukan para kibarul ulama. Karena keikhlasan mereka, rasa takut mereka yang kuat, ya kejujuran iman mereka, ketakwaan mereka, ridha mereka, subhanallah. Iya. Wa bi tahqiqihi ishtaharat adhkaruhum. Karena mereka ini betul-betul Pak telah faham ilmu muamalah seperti ini. Allah jadikan mereka masyhur, padahal mereka tidak suka ketenaran. Para ulama terdahulu itu lari dari ketenaran, tapi Allah jadikan mereka tenar. Imam Ahmad bin Hanbal takut dari ketenaran. Iya. Sampai-sampai beliau berkata apa? Aku ingin tinggal di lembah saja, supaya tidak ada orang yang kenal saya. Imam Ayub As-Sikhtiyani kalau jalan nyari jalan-jalan tikus Pak, biar nggak ada orang yang kenal sama beliau. Kalau zaman sekarang kan malah sengaja pengen terkenal. Di Instagram, di Facebook, di YouTube dan yang lainnya, berpikir bagaimana supaya followernya banyak dan yang lainnya. Kalau ulama dulu terkenalnya memang benar-benar Allah yang menjadikan mereka terkenal karena keikhlasan mereka, ketakwaan mereka, keilmuan mereka.
Ya, maka mereka terkenal betul dengan ilmu mereka, dengan ikhlas mereka dan yang lainnya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Pak? Siapa yang tidak kenal dari ulama tabi'in seperti Atha bin Abi Rabah? Antum tahu tidak, majelisnya Atha bin Abi Rabah itu yang hadir cuma 8 orang. Majelisnya Atha bin Abi Rabah cuma dihadiri 8 orang, Pak. Tapi subhanallah ilmunya Atha memenuhi kitab-kitab para ulama. Ilmunya Atha senantiasa dipelajari para ulama dari zaman ke zaman. Iya. Sementara kita yang hadir banyak sih, tapi nggak ada yang jadi. Kalau Atha bin Abi Rabah 8-8-nya jadi ulama, masya Allah. Iya. Ikhwatul Islam. Wa innaman hattat rutbatul musammaina bil fuqaha wal ulama an tilkal maqamat litashagulihim biswaril ilmi min ghairi akhdin 'ala an-nafs an tablugha ila haqa'iqihi ya wa ta'mal bi khafayah. Banyak ulama-ulama yang tidak terkenal padahal mereka ilmunya masya Allah, Pak. Kenapa kata beliau? Sebabnya, di antara sebabnya itu mereka sibuk memperbanyak ilmu tapi kurang sibuk memperbaiki hati. Kurang sibuk memperbaiki keikhlasan. Mereka hanya ingin, banyak di antara mereka ingin terlihat bahwa saya punya ilmu, saya hebat dan yang lainnya. Akibatnya apa yang terjadi? Walaupun ilmu mereka banyak tapi kurang terkenal di kalangan manusia. Ya. Makanya ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Di zaman Imam Ahmad terkenal karena ada pasukan enggak? Enggak ada. Kalau zaman sekarang terkenal karena ada pasukan internetnya enggak, Pak? Ada. Karena dia punya cyber army. Ya. Cyber army itu yang membuat namanya melambung. Kalau zaman dahulu enggak ada cyber army. Enggak ada siapa-siapa. Makanya benar kata Fudail bin Iyad. Ya, siapa yang orangnya betul-betul ikhlas karena Allah, bertakwa betul-betul kepada Allah, Allah jadikan ia mulia walaupun ia tidak punya pengikut. Allah akan angkat derajatnya setinggi-tingginya, Pak. Masya Allah. Bapak tahu tidak? Ada ulama namanya Syekh Abdurrahman Al-Muallimi. Itu di Saudi terkenal sekali, Pak. Semasa hidupnya nggak ada yang kenal beliau. Semasa hidupnya nggak ada yang kenal beliau karena beliau itu hanya penjaga perpustakaan. Beliau cuma setiap harinya pergi ke perpustakaan, sore pulang ke rumah. Demikian setiap harinya, Pak. Nggak ada orang yang kenal sama beliau sama sekali. Setelah beliau meninggal dunia, ternyata kitab-kitab tulisannya luar biasa, isinya emas semuanya. Sehingga akhirnya kemudian kitab-kitab beliau dicetak. Masya Allah. Sampai Syekh Albani memuji, ini bukan orang biasa, ini ulama. Setelah meninggal, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya, Pak. Allah jadikan terkenal di kalangan manusia. Walaupun padahal sewaktu hidupnya, Pak, tidak terkenal. Nggak ada orang yang kenal sama sekali. Beda, Pak. Kalau Allah yang mengharumkan namanya, walaupun dia nggak terkenal semasa hidupnya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berapa banyak orang yang semasa hidupnya terkenal, setelah dia meninggal, orang pun melupakannya, selesai sudah. Tidak lagi terkenal. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Walaupun tentunya, Pak, yang harus diingat, jangan sampai ketenaran, keterkenalan menjadi tujuan. Ya. Para ulama sekali lagi orang-orang yang paling lari dari ketenaran. Mereka takut tenar. Ya, sampai-sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri berdoa kepada Allah supaya tidak dijadikan tenar. Tapi ya, itulah memang keikhlasan.
Wa anta tajidul faqih yatakallam fi dhihar wal li'an wasabq wal rami wa yufari' at-tafri'at allati tamdi ad-duhur fiha wa la yahtaju ila mas'alatin minha wa la yatakallam fil ikhlas wa la yahdhar minar riya. Ada, kata beliau, seorang yang faqih bicara tentang apa? Fikih nikah, fikih li'an, fikih yang berhubungan dengan fikih-fikih yang muamalah dan yang lainnya. Tapi nggak pernah belajar tentang keikhlasan, tidak pernah belajar tentang hakikat riya, tidak faham tentang hakikat kejujuran dalam iman, tidak pernah belajar tentang perbaikan hati, ya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ilmunya kurang disukai oleh manusia. Wa hadza alaihi fardhu ain lianna fi ihmali halakuhu. Padahal belajar tentang ilmu hati itu sifatnya fardu ain. Kenapa? Karena melalaikan belajar tentang hati itu bisa membinasakan kita. Makanya setiap kita nih Pak, jangan sibuk belajar ilmu tapi kurang sibuk memperbaiki hati. Iya, coba deh. Kita terus belajar ilmu bagus, mengkaji kitab bagus, tapi sambil kita introspeksi diri. Adakah di hati kita kesombongan? Adakah di hati kita rasa ujub? Adakah di hati kita ria, ingin dipuji orang? Adakah di hati kita suka ketenaran? Adakah di hati kita cinta kedudukan? Adakah di hati kita kedengkian kepada sesama muslim? Adakah di hati kita penyakit-penyakit hati yang membahayakan? Apa itu penyakit munafik? Bagaimana ciri-cirinya? Ada tidak ciri-ciri tersebut di hati kita? Ini penting kita pelajari. Banyak di antara kita lalai masalah ini, Pak. Ya, dia menuntut ilmu, Masya Allah, menuntut ilmu rajin, jenggotnya panjang, Masya Allah. Tapi sholat jamaahnya terlambat terus, masbuk lagi. Ini gimana nih? Ya. Belajar, Masya Allah. Ya. Tapi chattingan sama akhwatnya rajin. Di Facebook, pas ditanya kenapa sih? Dakwah apaan? Bukan dakwah, modus itu, Pak. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini, ya akhi, wa'lam, kata beliau. Annahu qad buddilat alfadun wa hurrifat wa nuqilat ila ma'anin lam yuridha salafus salih. Banyak sekali, kata beliau, lafaz-lafaz yang maknanya sudah berubah. Tidak lagi sesuai dengan yang dipahami oleh salafus saleh. Ya. Famin dzalika, contoh fikih. Di zaman salafus saleh, fikih itu, Pak, lebih umum daripada fikih di zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang belajar fikih maksudnya apa? Ya, tentang tata cara ibadah, tentang bersuci, cara wudhu, cara sholat, cara zakat, puasa, belajar ilmu muamalah seperti jual beli, hutang piutang, warisan dan yang lainnya. Itu kan apa? Fikih. Tapi kalau di zaman salafus saleh, fikih itu jauh lebih besar dari itu. Contoh, Abu Hanifah punya kitab yang berjudul Al-Fiqhul Akbar, Fikih Al-Akbar. Isinya tentang apa? Akidah. Ya, tentang akidah. Makanya kata beliau, fa innahum tasarrafu fihi bitakhsis. Di zaman sekarang ini, kata beliau, makna fikih itu sudah menyempit, sehingga mereka mengkhususkannya untuk mengetahui tentang apa sifatnya yang masalah-masalah ibadah tadi. Walaqad kana ismul fiqh fil asl al-awwal muntaliqan ala ilmi tariqil akhirah. Padahal fikih di zaman salaf terdahulu lebih banyak dipahami untuk ilmu tentang akhirat. Wa ma'rifatu daqaiqi afatin nufus. Fikih di zaman salaf terdahulu itu fikih tentang penyakit-penyakit jiwa dan hati. Ya. Wa mufsidatul a'mal, dan apa saja yang bisa merusak amal. Wa quwwatul ihatah bihaqaratid dunya. Fikih di zaman salaf terdahulu, Pak, itu tentang bagaimana supaya dunia itu menjadi hina di mata kita.
Ya, wasyiddatut tatalu ila naimil akhirah. Fikih di zaman salaf terdahulu itu bagaimana supaya hati kita selalu mengharapkan kehidupan akhirat. Wastilaul khauf 'alal qalb, dan bagaimana supaya rasa takut senantiasa menjadi apa? Menghiasi hati kita. Itu fikih di zaman salafus saleh terdahulu. Ya, makanya di zaman salafus saleh terdahulu, ya, orang yang paling baik di mata mereka siapa? Orang yang paling bersih hati dan lisannya. Itu yang terbaik. Hatinya bersih dari berbagai macam penyakit hati, dari dengki, dari sombong, dari ujub. Lisannya pun juga bersih dari mencaci maki, menggunjing dan yang lainnya. Masya Allah. Ya. Walidzalika qala Al-Hasan Al-Basri, innamal faqihu zahid fid dunya. Oleh karena itu, Al-Hasan Al-Basri, seorang salafus saleh berkata, orang faqih itu hakikatnya orang yang zuhud dalam dunia. Ya. Zaman sekarang orang memahami zuhud itu artinya kita ninggalin akhirat. Ninggalin dunia maksudnya. Jadi jangan makan yang enak, nggak boleh pakai baju yang bagus, terus rumahnya harus gubuk dan reot, baru zuhud. Padahal bukan itu mana zuhud, Pak. Abu Bakar kaya raya, Abdurrahman bin Auf kaya raya, Utsman bin Affan kaya raya, tapi mereka orang-orang zuhud tidak, Pak. Zuhud, hakikat zuhud itu kata Ibnu Taimiyah, meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Maka ini butuh kepada kefakihan. Semua perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita tinggalkan. Maka ini tanda kefakihan, Mbak. Antum mau bicara, kira-kira pembicaraan saya manfaat nggak untuk akhirat saya? Antum mau belanja, kira-kira yang saya beli ini manfaat nggak untuk akhirat saya? Antum mau apapun, semua aktivitas yang mau kita lakukan, selalu kita pikirkan dulu, kira-kira ini manfaat nggak untuk akhirat saya? Ini nggak ada manfaatnya untuk akhirat saya tinggalkan. Ini orang zuhud nih. Iya, orang zuhud. Berarti dia faqih nih orang, Masya Allah. Maka kata Al-Hasan Al-Basri, hakikat orang faqih siapa? Az-zahid fid dunya, orang yang zuhud dalam dunia. Ar-raghib fil akhirah, yang selalu mengharapkan kehidupan akhirat. Al-basir bidinihi, punya kedalaman ilmu tentang agamanya. Al-mudawim ala ibadati rabbih, yang terus menerus menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-wara' al-kaf an a'radil muslimin, punya sifat wara', Pak. Tahu enggak wara'? Wara' itu artinya menjauhi segala sesuatu yang dikhawatirkan merusak akhirat kita. Itu wara' namanya. Maka segala sesuatu yang dikhawatirkan akan merusak akhirat kita tinggalkan, wara', Pak. Contoh, antum ragu nih, ini makanan halal apa haram? Takut ini haram bisa merusak akhirat saya. Tinggalkan, berarti antum wara'. Iya. Antum mau berkomentar di Facebook, saya takut komentar ini malah menyakiti hati manusia atau diharamkan oleh Allah, takut. Saya nggak usah komentar aja lah. Wara' itu namanya. Ya. Al-afif an amwalihim an-nasih lahum. Orang faqih juga orang yang menjaga diri kehormatannya dari minta-minta kepada manusia, yang selalu memberikan nasihat kepada mereka. Itu orang faqih, kata beliau. Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Nah ini faqih menurut ulama salaf. Sedangkan di zaman sekarang faqih lebih banyak dimutlakan untuk orang yang pintar tentang ilmu fikih. Kalau zaman salaf terdahulu, orang faqih itu yang tadi kita sebutkan tadi. Iya. Fakana itlaqum ismal fiqhi ala ilmil akhirah aktsar. Jadi nama fikih di zaman salaf terdahulu lebih banyak digunakan untuk ilmu akhirat. Ya. Li'annahu lam yakun mutanawalan lil fatawa walakin kana mutanawalan lidzalika bi tariqil umumi wasyumul.
Karena yang seperti ini ya bukan tempatnya untuk dimasuki ilmu fatwa. Karena itu masalah-masalah yang sangat urgen dan dasar sekali, Pak. Iya. Ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Lafaz yang kedua yang banyak terjadi perubahan apa? Lafaz ilmu. Di zaman salaf terdahulu, kalau orang mendengar kata ilmu, maksudnya ilmu tentang Allah. Ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang perbuatan Allah, tentang nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di zaman sekarang, kata-kata ilmu, ya, banyak orang memahami sebatas ilmu dunia. Sehingga di zaman sekarang ini apa? Kalau kita menyebut hadis misalnya, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, ada yang nanya, Ustadz, itu ilmu dunia apa ilmu agama? Kalau di zaman salaf terdahulu, kalau mendengar kata ilmu, maksudnya ilmu apa? Ilmu agama. Kalau di zaman sekarang, terlalu lebar jadinya, Pak. Masuk padanya ilmu agama. Padahal zaman salaf terdahulu, kalau dimutlakan kata ilmu, mereka lebih memahami maknanya apa? Ilmu tentang Allah, tentang ayat-ayatnya, tentang perintah-perintahnya, tentang larangan-larangannya. Makanya disebutkan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu yang dipahami salafus saleh, ilmu yang dimaksud apa? Ilmu tentang qala Allah, qala Rasul. Ya. Nah ini ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Lafaz yang ketiga, kata beliau, tauhid. Nah, di zaman beliau, ilmu tauhid itu Pak, berubah dari pemahaman makna tauhid salafus saleh. Di zaman beliau itu ilmu tauhid lebih identik dengan ilmu kalam. Ilmu apa? Ilmu kalam itu berbicara tentang Allah hanya sebatas dengan akal. Tapi alhamdulillah di zaman sekarang ilmu tauhid kembali kepada maknanya yang pertama, itu tentang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang memang dipahami oleh salafus saleh. Ya. Wallahu alam. Nah inilah saudara-saudaraku sekalian ya yang bisa kita bahas